Selanjutnya kita akan belajar tentang pernyataan majemuk. Nah, di sini pernyataan majemuk merupakan dua pernyataan atau lebih yang digabung menjadi satu dengan aturan tertentu. Aturan tersebut dalam logika matematika dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu aturan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konjungsi merupakan kalimat majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan seperti ini ya. Sehingga jika P dan Q adalah suatu pernyataan, maka konjungsi dari P dan Q dilambangkan dengan simbol seperti ini. Jadi ini dibaca P konjungsi Q atau P dan Q. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tabel kebenaran untuk konjungsi. Jadi jika pernyataan pertama benar, kemudian pernyataan kedua benar, maka kesimpulannya P konjungsi Q atau P dan Q ini kesimpulannya adalah benar. Jika pernyataan yang pertama benar, kedua salah, maka kesimpulannya salah. Atau jika pernyataan yang pertama salah, pernyataan kedua benar, maka kesimpulannya juga salah. Jika pernyataan yang pertama salah, pernyataan kedua salah, maka kesimpulannya juga salah. Nah, jadi dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa konjungsi dari P dan Q itu hanya bernilai benar jika pernyataan P dan Q keduanya bernilai benar. Nah, maksudnya jika pernyataan P di sini benar, kemudian pernyataan Q atau pernyataan yang kedua ini benar, maka kesimpulannya juga benar. Nah, jadi hafalannya benar-benar, kesimpulannya benar. Maka selain ini, maka kesimpulannya akan bernilai salah. Nah, seperti itu. Contoh untuk yang A, 9 dan 14 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Nah, di sini perlu kita misalkan terlebih dahulu. Untuk yang A, misalkan P-nya adalah 9 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Q-nya 14 adalah bilangan yang habis dibagi 3. 9 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Nah, ini pernyataannya benar. 14 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Nah, ini salah ya. Nah, sehingga di sini P-nya benar, Q-nya salah. Kalau kita tulis menjadi P konjungsi Q. Nah, P-nya di sini adalah benar. Kemudian konjungsi atau dan, kemudian untuk Q-nya S, maka kesimpulannya bisa kita lihat tabel benar salah. Berarti kesimpulannya kan salah. Kita tulis di sini S. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Kemudian untuk yang B, 20 habis dibagi 6 dan jumlah sudut dalam segitiga adalah 360 derajat. Nah, ini kita misalkan P-nya sama dengan 20 habis dibagi 6. Q-nya kita misalkan jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 360 derajat. Nah, di sini sudah ada dua pernyataan ya dari soal yang B ini. P-nya kita misalkan 20 habis dibagi 6. Kemudian untuk Q-nya kita misalkan jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 360. Nah, kita lihat di sini untuk pernyataan P, 20 habis dibagi 6. Nah, ini kan salah ya. Kemudian untuk yang Q, jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 360 derajat. Nah, ini juga salah. Nah, yang betul ini kan 180 derajat. Sehingga kalau ini kita tulis menjadi kalimatnya menggunakan kata dan ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kalimat ini konjungsi. Karena kata yang digunakan adalah dan. P-nya adalah bernilai salah dan Q-nya juga bernilai salah. Maka kesimpulannya salah. Kesimpulannya di sini salah. Nah, jadi pernyataan 20 habis dibagi 6 dan jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 360 derajat ini bernilai salah. Nah, kemudian disjungsi.
Disjungsi merupakan kalimat majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung atau. Sehingga jika P dan Q adalah suatu pernyataan, maka disjungsi dari P atau Q dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ini dibaca atau. Kemudian di sini ada tabel kebenaran untuk disjungsi. Jika pernyataan P di sini bernilai benar, pernyataan Q bernilai benar, maka P disjungsi Q di sini kesimpulannya benar. Kemudian kalau pernyataan pertama benar, kedua salah, kesimpulannya benar. Nah, kemudian jika pernyataan pertama salah, kemudian pernyataan kedua salah, kesimpulannya salah. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa disjungsi dari P atau Q hanya bernilai salah jika pernyataan P serta Q keduanya bernilai salah. Nah, jadi jika pernyataan P-nya itu salah, Q-nya juga salah, maka kesimpulannya di sini juga bernilai salah. Nah, selain itu, maka akan bernilai benar. Nah, contoh, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Nah, kalimat ini menggunakan kata atau. Nah, ini cirinya dari disjungsi. Nah, kemudian perlu kita misalkan dengan dua pernyataan, kita misalkan P dan Q. Misalkan P-nya Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Q-nya adalah Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Nah, misalkan seperti ini, P-nya kita misalkan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Apakah Bandung ini terletak di Pulau Jawa? Pernyataan ini benar ya. Kemudian untuk yang Q, Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Salah. Nah, kemudian kalau kita tuliskan rumusnya, karena ini atau ya, atau itu kan menyimpulkan kalau ini disjungsi. Berarti rumusnya adalah P disjungsi Q. P-nya tadi bernilai benar atau Q-nya bernilai salah. Nah, maka kesimpulannya bisa kita lihat di tabel. Kalau P-nya benar, kemudian Q-nya salah, kesimpulannya di sini adalah benar. Sehingga pernyataan majemuk ini bernilai benar. Selanjutnya yaitu tentang implikasi. Nah, implikasi merupakan kalimat majemuk yang disusun dari dua pernyataan P dan Q dalam bentuk jika P maka Q. Ditulis dengan simbol P kemudian anak panah ke kanan Q. Nah, dalam bahasa lain ditulis Q jika P atau P syarat cukup untuk Q. Atau bisa juga disebut Q syarat perlu agar P. Nah, di mana P dinamakan sebab kejadian dan Q-nya dinamakan akibat kejadian. Nah, di sini ada tabel kebenaran untuk implikasi. Jadi kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka implikasi atau kesimpulannya di sini benar. Jika pernyataan pertama benar, kedua salah, kesimpulannya salah. Jika pernyataan pertama salah, kemudian pernyataan kedua benar, kesimpulannya benar. Ini juga sama ya. Jika pernyataan pertama salah, kedua salah, maka kesimpulannya benar. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa implikasi dari jika P maka Q akan bernilai salah jika P benar dan Q salah. Jadi hanya akan bernilai salah ketika pernyataan pertama benar, kedua salah. Nah, maka akan bernilai salah. Yang lain, pernyataan yang lain akan bernilai benar. Nah, seperti ini. Jadi jika pernyataan P benar, pernyataan Q salah, maka kesimpulannya di sini salah. Selain itu benar. Contoh, jika kambing berkaki 2, maka kerbau berkaki 4. Nah, di sini perlu kita misahkan ya, menjadi dua pernyataan yang kita misahkan dengan P dan Q. Nah, di sini ada kata jika dan maka. Nah, ini merupakan ciri dari implikasi. Nah, misalkan kambing berkaki 2, ini kita misalkan dengan P. Kerbau berkaki 4, ini kita misalkan dengan Q. Jadi kalau misalnya kita tulis rumusnya menjadi P arah panah ke kanan Q. Kambing berkaki 2. Nah, ini kan salah ya. Nah, secara umum kambing berkaki 4. Kemudian kerbau berkaki 4. Nah, ini benar. Nah, sehingga bisa kita simpulkan P-nya salah, kemudian Q-nya bernilai benar. Maka kesimpulannya, jika pernyataan pertama salah, kemudian pernyataan kedua benar, maka kesimpulannya di sini adalah benar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan majemuk ini bernilai benar. Selanjutnya yaitu tentang biimplikasi. Jadi biimplikasi merupakan kalimat majemuk yang disusun dari dua pernyataan P dan Q dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Jadi menggunakan kata ini ya,
jika dan hanya jika. Kemudian untuk simbol ditulis seperti ini. P arah panah kanan kiri ya, Q. Nah, kemudian di sini ada tabel kebenaran untuk biimplikasi. Jadi untuk pernyataan pertama jika bernilai benar, kemudian pernyataan kedua benar, maka kesimpulannya benar. Kemudian jika pernyataan pertama benar, kedua salah, kesimpulannya salah. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, kesimpulannya salah. Kemudian jika pernyataan yang pertama salah, kedua salah, maka kesimpulannya benar. Jika pernyataannya P dan Q itu keduanya sama, jadi benar-benar, kemudian atau salah-salah, maka kesimpulannya keduanya ini akan bernilai benar. Nah, selain itu akan bernilai salah. Nah, seperti ini. Contoh, Soeharto adalah Presiden RI pertama jika dan hanya jika Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Barat. Nah, di sini menggunakan kata jika dan hanya jika, sehingga ini merupakan contoh dari biimplikasi. Kemudian perlu kita misalkan P dan Q. Nah, misalkan Soeharto adalah Presiden RI pertama. Ini saya misalkan dengan P. Kemudian Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini saya misalkan dengan Q. Nah, kemudian kita analisis, Soeharto adalah Presiden RI pertama. Nah, ini bernilai salah ya. Nah, yang benar kan Soekarno. Kemudian yang kedua, Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini juga salah. Nah, sehingga kalau kita tuliskan di sini menggunakan kata jika dan hanya jika, berarti simbolnya adalah P anak panah kanan kiri, ini Q. Nah, kemudian di sini kita amati P-nya ini bernilai salah, Q-nya bernilai salah. Nah, maka kesimpulannya di sini bisa kita lihat tabel. Kalau salah-salah berarti kesimpulannya benar. Nah, jadi pernyataan majemuk ini bernilai benar.